Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum saya menjelaskan tentang materi, perkenalkan, nama saya Ainur Rizky. Tujuan saya membuat video ini ingin menjelaskan tentang ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang istihsan. Istihsan menurut bahasa ialah menggabai sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama usul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali atau qiyas nyata kepada qiyas khafi atau qiyas samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum kecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perbedaan. Secara bahasa, istihsan yaitu kata bentukan atau mustaq dari al-hasan yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah atau hissi ataupun maknawiyah. Sedangkan menurut istilah dari Al-Hasan Al-Qurhi Al-Hanafi, yaitu salah seorang ulama usul, memberikan pendapat tentang istihsan. Istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa istihsan yaitu ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. Yang kedua yaitu macam-macam istihsan. Dari definisi istihsan menurut syara, jelaslah bahwasanya istihsan ada dua macam, yaitu yang pertama pentarjihan qiyas khafi atau yang tersembunyi atas qiyas jalil atau nyata karena adanya suatu dalil. Dan yang kedua yaitu pengecualian kasuistis atau juziyah dari suatu kaum kuli atau umum dengan adanya suatu dalil. Kehujahan istihsan. Kehujahan istihsan menurut para ulama yaitu yang pertama ulama Hanafi. Abu Zahra berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Yang kedua yaitu ulama Maliki. Asy-Syatibi berkata pada bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Yang ketiga yaitu ulama Hanabilah. Dalam beberapa kitab usul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mudi dan Ibnu Hasib. Akan tetapi Al-Jalal Al-Mahalli dalam kitab Syar' Al-Jawami mengatakan bahwa istihsan itu diakui oleh Abu Hanifah, namun ulama yang lain mengingkarinya, termasuk di dalamnya golongan Hanabilah. Dan yang keempat yaitu ulama Syafi'iyah. Golongan Al-Syafi'i secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata
Barang siapa yang menggunakan istihsan, berarti ia telah membuat syariat. Beliau juga berkata, segala urusan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan kias, namun tidak boleh menggunakan istihsan. Itulah penjelasan tentang istihsan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.